Sini latih jadi. Waduh. Kaltim. Wah, ini ibu kota baru dari Kaltim apa Kaltara ya? Kaltimnya, Dari pasti penajamnya, Dari Penajam. Di pasar Penajam. Iya, penajam pasir. Ini pasir. Pasir Penajam. Penajam sama Samarinda. Samarinda. Iya. Monggo Bapak. Monggo. Iya, sekarang berkembang terus. Ini musim mau panen, ada tanam. Ya setiap kabupaten berbeda. Di kabupaten Kupang juga panen. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hanya kami silakan.
Yang terhormat Kepala Badan Pangan Nasional, yang kami hormati PLT Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, yang kami hormati Dan Ketua Umum Badan Pertanian, Pangan Nasional. yang kami hormati Sekjen Perpadi, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, yang kami hormati pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perpadi tingkat provinsi dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perpadi tingkat kabupaten, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada acara Rapat Kerja Nasional Perpadi yang dilaksanakan pada hari ini 13 Juni 2022 di Ruang Nusantara 1 dan juga dilaksanakan secara virtual. Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara ini. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkap rasa syukur mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik Aziz. Kepada Bapak Taufik Aziz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akan membantu doa ini menurut ajaran agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, mohon dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara Rapat Kerja Nasional Perpadi. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati. Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntunlah kami agar acara ini dapat menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik. Tuntunlah kami agar rakernas ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Hak, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, lisan kami, semua jiwa dan raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan kami mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan kami dapat menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan keluarga kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan Ketua Umum Perkadi. Kepada Bapak Suratro Alimuso, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional yang sekaligus juga sebagai Ketua Dewan Pakar Perpadi. Jadi ini belum kita tidak gantikan lagi, kan? Tetap kepada Ketua Dewan Pakar Perpadi Bapak Arif Prastiwadi. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, sebagai pelaksana tugasnya adalah Bapak Dr. Sarwedi. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Perum Bulog. Ada nggak? Belum datang ya? Belum datang nih Pak dari Perum Bulog. Diwakili oleh Pak Wawan. Bapak-bapak dari RRI mudah-mudahan sudah hadir. Dari SAS Pak Wawan sendiri, PT Food Station tadi saya sudah lihat, dari Food Station Cipinang Jaya. Yang saya hormati juga dari PT Bugler dan juga PT Buana dan PT Rutan yang juga hadir hari ini. Dan yang kami banggakan, saudara-saudara pengurus DPD dan DPC Perpadi dari seluruh Indonesia, dan tentunya Bapak Ibu dari Badan Pangan Nasional yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara offline dan online, yang kita sudah lebih dari 2 tahun tidak sempat berkumpul seperti ini dalam rangka Rapat Kerja Nasional Perpadi tahun 2022. Tentunya kami sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu di ruangan yang sangat luar biasa ini. Tanpa bantuan beliau mungkin kita tidak akan bisa ikut memanfaatkan atau kita tidak bisa melakukan pertemuan di ruangan ini. Yang kedua, tentunya kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu secara material, khususnya kepada PT Bugler dan PT Buana, sehingga kita juga bisa terlaksana acara pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Kepala Badan, bahwa pertemuan ini kita selenggarakan pada tanggal 13 Juni 2022 itu dihadiri kurang lebih oleh 75 orang secara offline-nya. Kemudian di samping itu kita juga online dari teman-teman Dewan Pimpinan Cabang. Bapak Ibu yang hadir, yang sudah hadir,
sekaligus kami ingin memperkenalkan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Kepala Badan. Yang pertama adalah teman-teman dari Aceh. Silakan berdiri. Itu Pak, saya sudah lihat itu kawan, kalau nggak salah 11 orang dari Aceh, 11 orang. Kemudian Sumatera Utara, lagi 1 orang. Ini beliau ini dulu kepala dinas pertanian, Pak. Jadi kita kenalkan. Kemudian dari Jawa Barat, ini dari Indramayu, kemudian dari Sumedang, Karawang, dan Subang, satunya lagi. Kemudian dari DKI Jakarta, nah, ini tentunya ada Pak Nelis, ini bisa 2 hal ini ya, Pak Nelis dan Pak Tito. Nah, kemudian dari Banten, DPD Banten, rencananya sudah mendaftar untuk hadir, mungkin masih di perjalanan. Kita bisa, sudah ada? Oh, bukan saya. Atau mungkin mengatakan mungkin macet jalan, ya itu biasa. Kemudian dari Jawa Tengah ada Pak Tulus, saya lihat di belakang, ada Pak Tony, ada Pak Joko, dan yang lain-lain. Ini ada yang nggak kenal namanya. Ada Bu Wiwit ya? Itu merah-merah itu Bu Wiwit. Ada dari DIY, ada Pak Arif, ini juga Pak Arif namanya, ada Pak Keli, ada Pak Hari, Pak Susanto. Kemudian dari Jawa Timur, nah ini komandannya Pak Indratan, wakilnya Pak Irwan, kemudian ada Pak Eki, ada Pak Budi, ada Pak San, Pak Sadran, ada Eki, dan lain-lain di sini. Ini kudanya berasa. Iya, berasa kan. Kemudian dari NTB. Belum dapat pesawat katanya. Ya, memang rencananya hadir. Jadi nampaknya pesawat sudah dapat. Dari Kalimantan Barat, ini Pak Azairin sama Pak siapa tadi? Baru sendiri. Mana? Monggo berdiri dari Kalbar. Nah ini Pak Azairin ini juga terkenal kepala dinas Kalbar. Dulu sama-sama saya di Kalbar, Pak. Kemudian dari Kalimantan Timur, Pak Parno CS, ya. CS-nya saya belum kenal. Pak Parno dulu, Pak Parno. Kemudian dari Sulawesi Tengah, Pak Nur, anak Pak Nur, dan bertiga ya, mohon maaf yang 2 belum kenal. Dari Sulbar, Sulawesi Barat, ini 7 orang kalau nggak salah. Kemudian siapa lagi yang belum? Sulawesi Selatan belum hadir. Ada Sulawesi Selatan. Alasannya belum dapat pesawat. Lampung juga belum dapat pesawat. Kemudian dari Sumatera Selatan. Belum beli, Pak. Belum beli pesawat. Itulah Pak Kepala Badan. Jadi saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis, tentunya nanti akan kita bahas di acara-acara berikut. Tapi pada hari-hari ini kita ingin membahas beberapa hal sehingga kita mengundang pembicara. Di samping arahan dari Kepala Badan Pangan, tentunya kami ingin mendengarkan dari Kementerian Perekonomian berkaitan dengan
masalah kredit dan juga masalah yang lainnya, kebijakan lainnya, kemudian dari perdagangan berkaitan dengan HET dan sebagainya, kemudian perpajakan kaitannya dengan pajak, dan ini adalah hal-hal yang sangat sekarang ini sedang perlu kita bahas secara detail. Nah, untuk itu mohon dengan sangat kepada Bapak Kepala Badan untuk memberikan arahan kepada kita semua dan sekaligus membuka acara Rakernas ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Badan Pangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, billahi taufik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Perpadi tahun 2022. Kepada Bapak Arief Prasetyo Adi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, senior, guru, sahabat kita, Ketua Umum Perpadi, Bapak Sutarto Ali Muso, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perpadi seluruh Indonesia, seluruh pengurus Perpadi Pusat, teman-teman dari dari Badan Pangan Nasional, ada PLT Sestama, Pak Sarwo, ada Pak Andriko, teman-teman di belakang. Nah, ini nanti saya minta tolong sebagai observer sehingga bisa mengikuti kalau diperkenankan Rakernas ini, sehingga kami bisa well noted dan apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Yang kami hormati para narasumber, ada Ibu Musdalifah Mahmud, nanti Deputi 2 Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI, Bapak Iskandar Simorangkir, Deputi 1 Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Bapak Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Suwandi, Direktur Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Bapak Pepen Nazarudin, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Bapak Suryo Utomo, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, beberapa perwakilan dari BUMN, saya lihat ada Pak Wawan. Kalau Sandiangsri hari ini sudah merger dengan Pertani, jadi SAS ya saat ini yang lead, kemudian dari Bulog, perwakilan dari Buler, Buana dan Rutan Pak Barjo, dan hadirin seluruh peserta Rakernas Perpadi tahun 2022 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat pada acara Rakernas Perpadi hari ini, baik daring maupun luring. Yang seperti disampaikan oleh Pak Ketum tadi, ini kesempatan kita bertemu setelah sekian tahun, walaupun pertemuan-pertemuan kecil selalu ada nih Pak Ketum. Jawa Timur, secara terpisah saya kalau pas main ke Jawa Timur ketemu dengan Mas Edi, ke Jombang, ke Pak Hendratan, maaf Pak Irwan belum sempat Banyuwangi, tapi ke NTB, ke Kendari, ke Lampung, Jawa Timur, panelis, ya. Jogja, Mas Arief. Saya kalau pas ke daerah kita sempatkan silaturahim dengan teman-teman ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati,
Komoditas pangan ini termasuk beras, kita rasakan sangat penting begitu ya. Karena salah satu yang di-state oleh Pak Presiden kemarin, kita itu negara lain sudah mulai memban produknya. Sedangkan kita hari ini kemarin ada statement mau ekspor beras juga gitu ya. Tapi kalau menurut hemat saya hari ini penuhi dulu gudang bulognya, kemudian Bapak Ibu semua berkontribusi di sana, berikutnya lagi baru kita berpikir ekspor, Pak Ketum. Jangan sampai kita sudah lepas, kemudian kita mengimpor kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berikutnya lagi Bapak Ibu, dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan Pangan Nasional ini memang dibentuk sudah tahun lebih, walaupun amanahnya dari tahun 2012. Perpresnya menyampaikan, mungkin saya berulang-ulang menyampaikan bahwa perpresnya itu ada 3 kewenangan dari 3 kementerian yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional. Yang pertama adalah penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Ini dari Kemendak. Kemudian perumusan penetapan kebutuhan ekspor impor pangan. Jadi kalau neraca dari ending balance-nya sebelumnya berapa, kemudian produksi dari Kementan tentunya cross check dengan dengan BPS, kemudian Geospal, Badan Pangan Nasional dan 514 kabupaten kota. Baru kita menentukan berapa cadangan pangan kita. Berikutnya lagi dari Kementerian Pertanian adalah perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan. Jadi disebutkan bidang pangan kenapa? Karena di situ ada Bulog, ID Food beserta membernya termasuk SHS, ada Perinus ya, dan beberapa anak perusahaan lainnya. Jadi Bulog dan ID Food di bawahnya ada beberapa. Kemudian berikutnya lagi adalah kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah dan refleksi harga. Jadi saya berjanji pada saat menentukan harga akan melibatkan seluruh stakeholders sehingga kita tidak salah dan menyepakatinya bersama-sama. Dan pada saat kita sudah putuskan, artinya kita harus jalankan bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah pasal 29, ini juga masih diskusi yang cukup hangat di antara kementerian. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Jadi nanti Pak Sarwo, Pak Sestama, teman-teman Perpadi, kita akan bersama Bulog untuk membangun pangan nasional, termasuk perberasan nasional. Kemudian seperti diketahui organisasi MFE tadi slide sebelumnya ini sebenarnya ada 3 deputi Pak Ketum, Bapak Ibu semua. Cuma yang selalu muncul adalah ketersediaan dan stabilisasi pangan terus menerus. Padahal ada 2 deputi lagi. Yang kedua adalah kerawanan pangan dan gizi. Berikutnya adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Jadi ada 3 deputi, eselon 1 setingkat dirjen. Kemudian produknya itu padi, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah putih, telur, daging ruminansia, daging unggas dan cabai. Cabai rawit merah dan cabai keriting yang sekarang sedang panas ya. Jadi tanpa digembar-gemborkan sebenarnya Badan Pangan Nasional sudah melakukan meeting-meeting terpisah ya untuk mengeksekusi
mobilisasi stok. Jadi kalau ada diskusi di satu grup, ya, seperti tidak ada fungsinya, saya japri langsung tuh Pak. Biasanya saya nggak rame di grup, saya sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sudah ada kegiatan-kegiatan dengan segala keterbatasannya, tetapi kita ada terus hadir gitu. Jadi walaupun anggaran itu sangat minim karena pada waktu itu ex-BKP, tetapi kami sekarang sudah menyusun untuk Renstra bersama Bappenas dan bagaimana Badan Pangan Nasional ke depan. Artinya ini tidak sesederhana kalau kita di private, ya. Hari ini kita siapkan, kemudian CEO tanda tangan itu jadi gitu. Tetapi ini ada koordinasi, ada harmonisasi Pak Ketum. Saya juga Pak Sestana sangat membantu bersama 10 lebih kementerian lembaga. Jadi untuk menentukan sesuatu itu ya, itu mesti berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga. Ya. Dan kita juga sedang harmonisasi peraturan-peraturan menteri. Ada Permentan, ada Permendak, ada beberapa PP yang harus diselaraskan. Tetapi, nah, ini dari Jawa Barat nih kalau lihat awalnya. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Kemudian berikutnya, slide 4. Ini tata kelola kebijakan pangan Indonesia. Badan Pangan Nasional, Kementerian BUMN, dan beberapa kementerian lain ini memang harus bersinergi. Jadi pada saat setelah dilantik 21 Februari, saya sampaikan keberhasilan Badan Pangan Nasional itu sangat tergantung pada seluruh stakeholders, ya. Kementerian dan juga seluruh lembaga dan asosiasi-asosiasi private yang bersama kita. Jadi nggak bisa semacam hanya satu solusi Badan Pangan Nasional, itu nggak bisa Pak Ketum. Jadi termasuk hari ini bersama Bapak Ibu semua dari Perpadi, ini hanya salah satu ya dari 9 yang tadi. Jadi sebelumnya dengan Pusbarindo, dengan Gapuspindo, dengan Pinsar. Hari Jumat lalu saya ada di Bandung dengan peternak layer, sebelumnya di Jawa Timur, di Jogja dengan APTRI, gitu ya, Asosiasi Pengusaha Tebu Rakyat. Kenapa demikian? Karena memang Bapak Ibu semua itu pelaku bisnisnya. Nah ini kebijakan, mekanisme dan operatornya siapa, tapi tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak bisa sendiri, tapi harus bersama teman-teman dari swasta. Next. Berikut ini adalah prognosa rencana Badan Pangan Nasional. Ini sangat penting. Sebelum kita memastikan apakah mengimpor atau tidak, ini akan diupdate setiap 3 bulan sekali. Jadi pada saat cuaca bergeser, climate, kemudian panen berhasil atau tidak, ini akan menyesuaikan. Dan sumbernya dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, BPS, asosiasi-asosiasi pangan, ya. Kemudian diolah oleh Badan Pangan Nasional. Jadi dari Senang, Kemenko, nah ini juga masuk di sini. Jadi kalau beras kita mau fokus, stok awal yang terkonfirmasi adalah 5,2 juta. Ini untuk menentukan 5,2 juta agak seru Pak. Ada yang menyampaikan 9 juta positifnya. Ya. Kalau USDA kalau nggak salah 3,5 juta. Tapi setelah kita konfirmasi stok awal ada 5,2 juta. Kemudian perkiraan produksi dalam negeri 31,8 juta ton, sehingga total ketersediaan sampai dengan akhir tahun 2022 37 juta ton. Kebutuhan tahunannya adalah 29,5, bulanannya sekitar 2,4 sampai 2,5 juta ton. Jadi neraca ini akan surplus 7,5 juta ton. Dan ini akan diupdate terus setiap 3 bulan.
kalau yang dikasih segitiga merah itu adalah barang-barang yang masih ketergantungan impornya cukup tinggi. Jadi mulai dari kedelai, ini ada mantan Dirjen Tanaman Pangan juga di sebelah saya ya Pak. Jadi semakin kesini itu produksinya itu makin turun, jadi posisinya 200.000 ton. Jadi kalau ada yang bicara masalah kedelai, memang produksinya memang sedikit, sehingga neraca kita itu minus 2,5 juta ton. Sehingga pemerintah merencanakan membuka impor sekitar 2,8 juta. Dan ini melalui swasta kebanyakan. Kemudian berikutnya lagi bawang putih, daging lembu. Daging lembu ini maksudnya kerbau dan sapi, kemudian gula konsumsi. Nah, stok ini dan neraca ini sudah terkonfirmasi oleh seluruh stakeholder pangan. Berikutnya, ini yang kita selalu sampaikan bahwa bersinergi dan berkolaborasi untuk pangan nasional ini mudah diucapkan, tetapi perlu memang figur-figur yang rendah hati, figur-figur yang secara humble memahami bahwa pangan nasional ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, Pak Ketum, Bapak Ibu semua. Jadi saya di Badan Pangan Nasional bersama tim 2-3 bulan ini salah satu kesibukannya adalah bertemu dengan seluruh stakeholder pangan, ya, termasuk Bapak Ibu di Perpadi, mungkin yang paling sering Perpadi gitu ya. Pinsar, Agi, Gapuspindo, private, ya, dengan Kadin, Aspidi, Japdi, APDI. Yang satu mengklaim misalnya yang paling hebat, kalau saya semuanya sama saya, jadi ada Abdi, ada Jabdi, Misah, apa pokoknya semua sama kita gitu. Nggak usah berpikir lain-lain, tapi kita berpikirnya merah putih. Kemudian ini kolaborasi kementerian lembaga, kemudian tentunya dengan Dinas Urusan Pangan 514 kabupaten kota, ke depan akan 37 provinsi, Bulog, IDFood dan PTPN tentunya, karena IDFood dan PTPN itu RNI, itu kontribusi bulannya 60% nasional. Kemudian di hilirnya tentunya dengan para pedagang termasuk IKAPI, APSI, KOPTI, Gapopindo, GPMT, ya, semua sektor ini harus bersama kita semua. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu, jadikanlah Badan Pangan Nasional ini rumah Bapak Ibu semua. Jadi main aja ke sini, Pak Ketum anytime, penuh ruangan, gak usah kemana-mana, main aja ke sini. Ya. Dan saya bangga menjadi bagian dari Perpadi karena Bapak-bapak Ibu semua ini sebenarnya pahlawan pangan. Ya, sambil kita mencari rezeki, tapi sebenarnya Bapak Ibu semua ini adalah penyangga. Mungkin demikian, kami sangat mendukung berjalannya Rakernas Perpadi yang akan terselenggara pagi ini tentunya dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Rapat Kerja Nasional Perpadi tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya mengucapkan selamat dan sukses, kiranya kegiatan ini berjalan dengan lancar serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak dan mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sekian, terima kasih. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembukaan Rakernas Perpadi yang telah dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Acara selanjutnya akan dipandu oleh panitia. Selaku pembawa acara, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, Pak. Pak Kepala Badan dan Bapak Ibu sekalian, karena kesibukan Pak Kepala Badan tentunya tidak akan bisa mengikuti terus, namun sebaiknya kita bisa foto bersama. Piye caranya ini? Ini banyak gimana sebaiknya? Diri masing-masing aja tempat. Masing-masing selfie. Oh gitu. Iya, biasanya begini. Ada yang duduk di sini, beberapa duduk dari sini, latar belakangnya. Gitu ya. Tingkat menteri ini berdiri. Belakang berdiri, belakang pun berdiri. Iya, betul saya. Sisi. Iya. Ini. Karena kita mau loro ya. Hah? Akan Bapak betul. Iya, Pak ya. Ayo. Sampai mau loro. Ah. Aku nang kene. Ngono kah? Ngono kan, Guys? Siap. Tinggal enggak apa. Terus tersambat ada ning kene enggak apa. Enggak suwe juga paling Kan ada usulan-usulan berhasil lah. Kan gimana supaya berhasil itu tidak? Kan enak dulu kan barang. Nggih. Ya wis kami berdua. Kita ning kok nyampe ning lokal tim kan enak. Kok pas dipanggil kan. Nggih nggih. Kok pasti goleki gak enak. Kalau ada masalah mulut gampang. Enggak. Ya. Kita berdua kan, Pak. Nggih. Nggih taksi sing mau nggih. Nggih. Nomornya ndak? Nomornya. Sampeyan turun nomornya. Dek, oke, Dek. Lomatan nomornya. Ada nomor pilih. Mboten enten. Oke. Oh iya. Ya mawon itu. Nggih. Wis. Tak kirim ke Pak Mungkin kirim sampai podo aja lah.
Ya. Kali Belakang bisa ya Pak?